sudah tiba. Kita akan segera memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita pujikan di dalam nyanyian rohani 244, Kau berharga di mataku. Menjadi imam-imam raja-raja. Bahkan sampai satu waktu Engkau menetapkan kami untuk bisa menjadi mempelai wanita-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, sebab kami membawa hidup kami menyerahkan hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lewat ibadah pelayanan kami saat ini, kami mempersembahkan seluruh hidup kami Tuhan, segenap tubuh, jiwa, roh kami Tuhan. Dari awal pertemuan hingga berakhirnya ibadah ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau sebagai imam besar, kami undang hadir untuk mengimami ibadah kami dalam urapan roh-Mu yang suci. Kiranya mengurapi, menguasai kehidupan kami semua, mulai dari pemimpin puji-pujian, pemain musik, singers, dan semua kami sudah hadir saat ini Tuhan. Urapi kami semua, baik juga yang mengikuti secara langsung, secara tunda, dimanapun kami berada Tuhan. Cengkeram kami dengan kuat kuasa Roh El Kudus-Mu, untuk kami mampu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Nama terlebih sebentar pemberitaan firman-Mu, urapilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Pekerjaan iblis setan berusaha Tuhan untuk menggoda, merintangi kami, menghalangi kami untuk datang beribadah, bahkan di saat beribadah mengalihkan konsentrasi kami kepada perkara yang lain. Bersati kami pagi nama berkuasa untuk menolak, mengusir semua itu di dalam nama Yesus. Pergi darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kiranya kemenangan, kebebasan dari Tuhan kami boleh alami dalam kami memuji,
memuliakan nama-Mu, bersekutu dengan kebenaran firman. Bahkan di saat kami menyembah Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu sungguh kami rasakan, kami alami dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami lain, Tuhan kiranya berkemurahan bagi kehidupan mereka. Gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah saat ini, Tuhan kiranya juga memberkati ibadah mereka seperti Tuhan berkati kami. Namun terutama kerinduan kami, satukan kami dalam satu pengajaran firman yang benar. Kami disatukan dalam satu kesatuan tubuh-Mu yang sempurna, untuk kami siap menyambut Engkau yang akan datang kembali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat sore. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada sore hari ini kita kembali lagi ke tempat ibadah untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan menyembah Tuhan. Baiklah, kita lanjut pujian kita di dalam nyanyian rohani 326, Yesus memberiku kemenangan. Bawa senangku
170. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Mari bersama-sama. Baiklah, kita akan mendengarkan puji-pujian dari vokal grup. Saya persilakan.
Ya, itulah puji-pujian yang disampaikan oleh vokal grup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pujiannya. Dan kalau ada sedang jemaat yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan, saya persilakan. Dan kita lanjut pujian kita dalam nyanyian Rohani 73, Biar Dunia Akan Berlalu. Kita lanjut pujian kita sekali lagi di dalam nyanyian Psalm 135, Besar dan Perkasa Allah Kita. Silakan duduk kembali. Baiklah, puji-pujian saya tidak akan perpanjang lagi. Kita akan segera menerima kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan di dalam nyanyian Psalm 151, Tuhan penuhkanku. Ku
dengan kasih, firman, dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Secara khusus saat ini, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami, dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mulai dari hamba, untuk hamba mampu menyampaikan firman-Mu dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas hidup kami, menyucikan, mengubahkan, membaharui, semakin kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Urapi juga kami semua, baik yang ada di tempat ini mengikuti secara langsung siaran tunda, setiap telinga yang sempat mendengar. Urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan Tuhan. Kami menjadi tanah yang baik dan subur, menerima benih firman-Mu, bertumbuh menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, bahkan buah yang matang Tuhan. Kami persembahkan saat Engkau datang kembali. Kiranya firman dan Roh Kudus-Mu adalah dua tangan Tuhan yang terulur di tengah-tengah kami, menolong, memulihkan, mengangkat kami dari setiap keterpurukan yang kami alami hari-hari, baik dalam dosa, dalam pergumulan, masalah, beban berat, penderitaan. Semua yang menimpa kami Kau sanggup mengangkatnya, memberi damai sejahtera, jalan keluar, menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi, kami akan diangkat di awan-awan yang permai, berjumpa dengan Engkau, berbahagia selama-lamanya bersama dengan Engkau Tuhan. Namun kami sadari iblis juga semakin keras berusaha untuk menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami, mencuri benih firman-Mu yang ditaburkan lewat roh ngantuk, roh keras hati, main-main. Kami usir semua di dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita beribadah, menikmati kebesaran firman Tuhan. Kiranya kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita lewat pemberitaan firman yang kita dengarkan saat ini. Mari kita akan lanjutkan firman yang kita tekuni dalam setiap ibadah kaum muda. Di dalam kitab Daniel, kita masih mempelajari pasalnya yang ke-6. Daniel pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 29. Ini merupakan suatu pertandingan rohani, ya, suatu pertandingan rohani antara hamba manusia dan hamba Allah yang hidup, ya, hamba Allah yang hidup versus hamba-hamba manusia. Nah, kita berada di pihak yang mana, ya? Sebab hidup itu pilihan, saudara. Ya, kita memilih yang mana, menjadi hamba manusia atau hamba Allah yang hidup. Nah, ini bagaikan suatu pertandingan. Ya, siapa yang kalah, siapa yang menang. Ya, jelas dalam pertandingan ada yang kalah, ada yang menang. Ya. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Kita berada di posisi yang mana? Ya, menjadi hamba-hamba manusia. Oh, kelihatan dia menang. Awalnya kelihatan menang. Pada akhirnya dia kalah. Ya, masuk ke gua singa dan dimakan singa. Tetapi Daniel awalnya kelihatan kalah, ya, dimasukkan ke gua singa, tetapi singa tidak mengapa-apakan dia. Nah, ini ya, tentu kita sudah tahu semua kisah ini tentang gua singa. Daniel ya sendiri, ya, melawan hamba-hamba manusia yang mencari muka kepada raja. Ya, tetapi kita melihat di sini Daniel seorang diri bersama dengan Tuhan, Daniel dibela oleh Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, ya, ini merupakan pertandingan rohani bagi kita. Kita berada di posisi yang mana? Ya, hamba
Allah atau hamba-hamba manusia. Ya, ayatnya yang ke-7, kemudian bergegaslah para pejabat tinggi wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa, wakil raja, para menteri, bupati telah mufakat." Nah, ini hamba-hamba manusia yang datang ya hanya mau mencari muka, menyenangkan manusia. Ya, agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku yang raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa dalam 30 hari ke depan. Nah, 30 hari ini kita kaitkan dengan 30 keping perak. Matius pasal 27. Baik. Matius pasal 27 ayatnya yang ketiga. Pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu mengembalikan uang yang 30 perak kepada imam-imam kepala dan tua-tua. 30 hari dikaitkan dengan 30 keping perak. Nah, ini semua ya, berasal dari ya, hamba-hamba manusia. Ya, tadi wakil-wakil raja, pejabat-pejabat tinggi bermufakat ya, menyampaikan kepada raja dalam 30 hari ke depan siapa yang tidak menyembah kepada raja dibuang ke gua singa. Nah, sama dengan Yudas ya, dengan 30 keping perak dia jual Yesus. Nah, ini kita perhatikan ya, haleluya. Yudas bersama dengan ya para wakil raja, ya para pejabat raja ini adalah kehidupan yang memperhamba diri kepada manusia. Ya, haleluya. Sementara Daniel yang masuk ke gua singa, ini sama posisinya dengan Yesus. Kalau Daniel 30 hari, ya dalam 30 hari tadi ya, dia tetap menyembah Tuhan, menyembah Allah yang benar. Nah, sementara Tuhan Yesus dengan 30 keping perak dia dijatuhi hukuman mati. Ya, jadi ya, si Yudas sama dengan wakil-wakil raja tadi, pejabat-pejabat tinggi yang ada di Babel. Nah, Daniel sama dengan Tuhan Yesus. Ya, Daniel sama dengan Tuhan Yesus yang hanya memperhamba diri kepada Allah yang hidup. Keluaran pasal 21 ayat 32. Keluaran pasal 21 ayat 32. Dan ini kita sekali lagi saya tekankan, kita berada di posisi yang mana? Ya, seperti Yudas bersama wakil-wakil raja atau seperti Daniel ya, yang sama dengan pribadi Yesus, hanya seorang diri. Ya, hanya seorang diri. Dulu Daniel cuma seorang, Yesus di kayu salib seorang diri juga. Ya, menderita sampai mati. Sementara Yudas, oh senang, bukan cuma seorang diri. Yudas dengan imam-imam besar, ahli-ahli Taurat. Begitu juga para pejabat tinggi tadi, oh mereka banyak, senang-senang, bahagia. Ya, tapi pada akhirnya ya mereka ya haleluya mengalami kebinasaan. Ya, Yudas isi perutnya terburai. Ya, sementara wakil-wakil raja tadi dimakan singa. Ya, kita perhatikan baik-baik. Keluaran pasal 21 ayat 32. Keluaran 21 ayat 32. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu. Lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Dulu di Israel ya, kalau ada lembu yang menanduk seseorang, ya, ada lembu yang menanduk seseorang, nah dia akan ya,
pemilik lembu itu akan membayar 30 sikal perak ya, kepada ya keluarga ya, kalau dia itu ya tadi seorang laki-laki atau seorang perempuan, dia akan membayarnya kepada tuannya ya, atau kepada keluarganya ya. Haleluya. Pemilik lembu itu akan membayar 30 sikal perak. Nah, ini kita perhatikan di sini. Lembu yang suka menanduk ini artinya sekarang bagi kita. Lembu yang suka menanduk ini artinya ya antikris atau nabi palsu, sama dengan ya Yudas tadi, sama dengan wakil-wakil raja dan para pejabat tinggi ya. Ini lembu yang suka menanduk ya, lembu yang suka menanduk ya. Antikris, nabi palsu ya. Dua dalam ya surat, mari kita baca dalam surat Yohanes yang kedua, 2 Yohanes ya, 2 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Nah, ini lembu yang suka menanduk tadi. Ya. Haleluya. Sama dengan antikris, sama dengan nabi palsu. Ya. Ini kita harus waspada. Ya. Haleluya. Ini adalah antikris dan nabi palsu. Dan Yudas ya, dan wakil-wakil raja tadi, pejabat tinggi, dia sudah masuk di dalamnya ya, menolak Tuhan yang benar, menolak pribadi Yesus. Namanya antikris berarti menolak Yesus. Anti Kristus, menolak Yesus ya. Nah, sekarang bagi kita ini menolak firman pengajaran yang benar ya, menolak firman pengajaran yang benar ya. Sementara Daniel dan Yesus dan Tuhan kita, Daniel dan Tuhan Yesus rela ya, ya. Haleluya. Sekalipun menjadi lembu ya, lembu yang baik ya. Haleluya. Menjadi lembu yang baik, lembu yang taat ya, tetapi justru harus mati. Itu kebalikannya tadi. Lembu yang suka menanduk ya, dia harus mati ya, harus mati ya. Haleluya. Sementara Yesus ya, lembu yang tidak menanduk, lembu yang baik ya, tetapi rela mati ya, rela mati ya. Sama seperti Daniel ya, orang yang ya, tidak terdapat ya, kita sudah baca Daniel pasal 6 itu. Mereka cari-cari kesalahan Daniel. Tidak ada sesuatu yang salah dengan Daniel. Semua yang dilakukan pekerjaannya baik, jujur, semua. Tidak ada kesalahan ya. Dia lembu yang baik, bukan lembu yang suka menanduk ya. Lembu yang baik tapi rela masuk gua singa ya, untuk mempertahankan kebenaran. Nah, ini kita perhatikan. Mengapa? Ini pertanyaannya, mengapa? Mengapa Yesus? Mengapa Yesus? Mengapa Daniel ini rela mengalami sengsara ini? Ya, haleluya. Seharusnya itu ditujukan kepada lembu yang suka menanduk. Ya, tetapi Yesus rela, lembu yang baik, ya, lembu yang taat, ya, tetapi rela menderita, ya, rela. Ya, sampai rela mati. Yesus sampai rela mati. Mengapa? Galatia pasal 3. Mari kita baca Galatia ya, pasalnya yang ketiga atau sebelum
pasal 3, kita baca dulu pasal 1. Galatia pasal yang pertama. Nanti kita baca pasal 3. Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-9. Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda. Nah, ini firman yang berbeda. Ya. Dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia yang memberitakan. Ya. Firman yang lain itu pengajaran palsu. Hati-hati ya. Terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ini tegas Rasul Paulus katakan, aku ini hamba Kristus yang menyampaikan pengajaran yang benar, yang bertahan, berpegang teguh pada pengajaran yang benar, bukan mencari kesenangan yang kepada manusia, bukan mau cari muka yang seperti Yudas tadi, seperti wakil-wakil raja, hanya mau menyenangkan manusia, mencari muka kepada manusia. Ya, haleluya. Sampai ya, sampai rela mengorbankan yang benar. Yudas rela menjual Yesus 30 keping perak. Ya, haleluya. Ini lembu yang suka menanduk. Dia itu antikris, dia itu penyesat, dia nabi palsu. Hati-hati ya. Nah, kehidupan yang ada di pihak ini sama dengan terkutuk. Ingat itu, terkutuk. Ya. Hamba-hamba manusia yang mau hanya suka menyenangkan manusia, cari muka. Ya. Haleluya. Terkutuk kan. Ya. Semoga kita seperti ya Daniel, seperti Yesus. Dan di sini kita baca Rasul Paulus menegaskan, aku adalah hamba Kristus. Aku adalah hamba Kristus. Lembu yang baik. Lembu yang baik. Bukan lembu yang menanduk. Lembu yang baik. Lembu yang taat. Ya, haleluya. Tadi pertanyaannya, mengapa Yesus rela? Ya, Yesus rela dan diikuti Daniel, diikuti Paulus, rela mengikuti rela mengalami sengsara untuk mempertahankan kebenaran. Ya. Haleluya. Sampai dia mati. Galatia pasal 3. Galatia 3 13 sampai 14. Galatia pasal 3 13. Kristus Yesus telah menebus kita dari kutuk. Nah, dia menebus kita dari kutuk. Kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, ya, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi mengapa Yesus, lembu yang baik, ya, rela mati? Padahal tadi ya, lembu yang menanduk yang harus mati. Tapi Yesus rela, ya, sebagai lembu yang baik, dia rela mati. Ya, dia rela mati. Ya, untuk apa, saudara? Satu jawabannya, untuk menebus kita dari kutuk. Ya, supaya kita yang terkutuk ini, seharusnya kita lah yang harus mati tadi, lembu yang menanduk. Ya, dulu kita semua hidup dalam dosa. Ya, Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang tidak berdosa di antara kita manusia, semua telah berbuat dosa. Berarti kita hidup dalam kutukan. Sebab semua orang yang berdosa itu terkutuk. Ya, tapi Yesus rela. Yesus rela tadi menjadi lembu yang baik, dijatuhi hukum mati, bayar 30 keping sikal perak. Dia rela. Padahal tadi seharusnya untuk lembu yang menanduk.
Tapi Yesus rela menggantikan lembu yang menanduk ini, supaya lembu menanduk ini jangan mati, dia yang mati. Lembu yang baik rela mati, supaya lembu yang menanduk tadi, yang terkutuk ini, lepas dari kutukan. Dia rela terkutuk supaya saya dan saudara tidak terkutuk, supaya kita lepas dari kutukan. Ya, haleluya. Sebabnya mari perhatikan, ya, biar kita juga menghargai korban Kristus. Ya, biar kita juga menghargai korban Kristus. Dia yang telah rela mati bagi saya, bagi saudara. Biar kita hargai. Supaya jangan lagi kita hidup dalam suasana kutukan. Seharusnya kutukan ini telah dilepaskan oleh korban Kristus, tetapi jangan sampai masih tetap ada dalam kehidupan kita. Ya, kenapa? Ya, kutukan itu masih ada. Karena apa, saudara? Mari kita baca di dalam Ibrani, ya, surat Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-26. Ibrani 10:26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, ya, sudah tahu kebenaran, sudah tahu firman yang benar, tapi sengaja, ya, dia tidak mau terima, dia tolak, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Orang durhaka. Durhaka itu terkutuk. Durhaka sama dengan terkutuk. Orang durhaka itu orang yang terkutuk. Ya, haleluya. Itu sebabnya ya, kita mundur pasalnya yang ke-3. Ibrani pasal 3. Ibrani pasal yang ke-3. Ibrani pasal 3 ayat 7. Ya, Ibrani pasal 3 ayat 7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jika kamu mendengar firman, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati, mereka tidak mengenal jalanku. Sesat hati, antikris, penyesat. Itu orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk. Tapi Israel, ya, menjadi lembu yang baik yang harus mati, ya, untuk melepaskan kita dari kutukan. So, mari biar kita hargai korban Kristus. Ya, dengan apa caranya? Praktiknya adalah lembutkan hati kita. Ini orang yang menghargai korban Kristus, melembutkan hatinya. Pada hari ini, kalau kamu dengar firman, jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu. Jangan kita sudah tahu kebenaran, kita sudah tahu firman yang benar, tapi kita tidak mau percaya, tidak mau melakukan. Hati-hati, saudara. Tadi kita sudah baca, orang yang sudah tahu kebenaran tapi dia tolak, ya, tidak ada korban lagi. Yesus tidak mau lagi disalib untuk kedua kali. Hanya satu kali dia disalib, saudara. Hanya satu kali saja. Ya. Haleluya. Sebabnya kalau orang yang sudah tahu kebenaran, sudah tahu firman pengajaran yang benar, tapi masih saja dia tidak percaya, masih tidak mau praktek, hati-hati. Berarti kutukan itu tetap ada dalam hidupnya. Dia akan tetap menjadi orang yang terkutuk sampai benar-benar tadi api yang dahsyat menghanguskan semua orang durhaka, orang terkutuk. Oh, sebab tadi ya, Ibrani pasal yang ke-10 tadi, ya, lanjut pada ayatnya yang ke-31. Ibrani 10 tadi ayat 31,
Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ngeri, saudara. Ngeri. Ya. Apa saudara tidak ngeri membaca Yudas, isi perutnya terburai? Sudah pernah lihat isi perut orang manusia? Oh, ngeri. Kalau biar cuma itu kita lihat di film-film, oh ngeri. Ya, bahkan ada orang yang muntah nonton film seperti itu, yang memperlihatkan apa kanibal, isi perut. Itu Yudas, ngeri. Orang ini makan singa coba. Kalau kita lihat, ya, tentu hanya lihat di film ya, orang ini dimakan ngeri kan. Baru itu saya sudah ngeri, apalagi lautan api, antikris, menyiksa, ngeri sudah, ngeri. Ya, haleluya. Saya mari sudah, hargai korban Kristus. Jangan keraskan hatimu. Kecuali kalau ya orang yang keras hati ya berarti ya dia menantang Tuhan, itu orang keras hati. Ya, berarti berani dia, tidak takut dia, tidak takut dengan hukuman Tuhan, tidak takut dia. Ya silakan, kalau saudara mau keras hati silakan. Ya, haleluya. Tidak takut dengan hukuman dari Tuhan ya silakan. Berarti dia berani untuk ya, menghadapi kematian yang mengerikan. Siksaan sampai kematian, lautan api. Tapi saya pribadi, haleluya, tidak sama, ngeri benar kalau jatuh dalam tangan Allah. Sudah mari hargailah korban Kristus pada hari ini. Kalau kamu dengar firman-Nya, lembutkanlah hati, lembutkanlah. Ya, puji Tuhan, dia rela ya, sebagai lembu yang baik untuk mati supaya kita lepas dari kutukan. Mari kita juga jadilah lembu yang baik. Jadilah kehidupan yang baik, kehidupan yang taat. Ya, sekalipun kita harus menderita Yesus sampai mati, kita tidak perlu lagi mati di salib. Kita tinggal ya bertahan di dalam ya, tadi ibadah raya saya sudah sampaikan, bertahan dalam penyucian, bertahan dalam pemurnian tadi. Ya, oleh firman yang seperti sabun tukang penatu, ya, firman diulang-ulang. Dengan firman yang keras ya, itu diulang-ulang. Kemarin keras, hari ini keras ya, itu diulang-ulang supaya semakin bersih. Apalagi kalau orang itu ya, noda dosanya itu sudah kental sekali. Ini ya, harus betul-betul ya, betul-betul disikat itu kalau noda yang bandel. Ya, nah, kalau itu pakaian itu dia bisa bersuara, tentu dia akan bilang, sakit. Haleluya. Memang sakit, tapi kita harus bertahan. Ya. Jangan keraskan hati kita, biar kita semakin disucikan, dibersihkan, lepas dari kutukan. Dan sesudah itu, nah ini Galatia pasal 3 tadi, ya kembali. Ya, kalau kita lepas dari kutukan, lembutkan hati kita, terima firman yang menyucikan kita. Ya, kita dilepaskan dari kutukan, kutuk diganti dengan berkat Tuhan. Oh, luar biasa. Haleluya. Galatia pasal 3 dari ayatnya yang ke-14. Galatia 3:14. Ya. Dia yang terkutuk tadi membuat ini, Yesus yang rela terkutuk melepaskan kita dari kutukan, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus. Ya, kita menerima Roh Kudus. Haleluya. Jadi Yesus rela terkutuk. Dia menerima kutukan supaya memberikan berkat kepada kita. Kutuk dirubah jadi berkat. Asal tadi yang pertama, kita hargai korban Kristus. Jangan kita masih melekat dalam kutukan. Ayo lepas. Dengan kita melembutkan hati kita, terima firman yang menyucikan. Kita disucikan sehingga kita menerima berkat. Ya. Dan berkat yang terbesar yang Tuhan berikan dari kayu salib adalah Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Ya, Roh Kudus dicurahkan. Ya, dalam ibadah raya tadi kita sudah ya, Yesus mengembusi murid-muridnya, terimalah
Roh Kudus. Nah, ini semua dari Joel Juta. Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Ya, haleluya. Nah, sekarang ya, dari pihak kita. Itu tadi dari pihak Tuhan. Ya, dari pihak Tuhan mati dan kayu salib, ya, melepaskan kutukan, memberikan berkat, mencurahkan berkat. Itu dari Tuhan. Nah, sekarang dari pihak kita bagaimana? Dari pihak kita. Ya, tadi pertama, pihak kita yang pertama lembutkan hati. Supaya kutuk terlepas, kita lembutkan hati. Nah, sekarang untuk menerima berkat, ya, dari pihak kita bagaimana? Ya, setelah kita melembutkan hati kita, ya, haleluya, supaya berkat itu benar-benar kita terima. Ya, kutuk dirubah menjadi berkat. Dari pihak kita, yang kita harus lakukan adalah mulai dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19. Kisah Rasul pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama. Dari ayat 1 kita baca ini. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah dengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang sesudah Yohanes. Iya, yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ini dari pihak kita. Ya, untuk menerima Roh Kudus dari kita, ya, adalah satu, yang pertama, mulai dari kita percaya. Ini Paulus bertanya kepada murid-murid di sini, dia bertanya, ya, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Jadi mulai percaya dulu. Ya. Percaya kepada siapa ya? Kepada Yesus, kepada Tuhan. Yesus yang benar, ya, bukan Yesus palsu ya. Sebab ada Mesias palsu. Kita harus percaya kepada Yesus yang benar, atau sama dengan firman pengajaran yang benar. Harus percaya pada firman pengajaran yang benar. Terima firman pengajaran yang benar. Ya. Sesudah kita percaya pada pengajaran yang benar, maka pengajaran yang benar ini, ya, akan, ya, menyatakan kesalahan. Ya. Haleluya. Menyatakan kesalahan yang ada pada diri kita, sehingga, ya, orang yang menerima firman pengajaran yang benar, yang menyatakan dosanya, menyatakan kesalahannya, membuat orang itu akan bertobat. Kalau dia percaya pada firman, pasti dia akan bertobat. Ya. Jadi kalau kita bertanya, kenapa orang itu tidak mau bertobat? Ya, karena dia mau percaya firman. Ya, itu saja. Kenapa dia tidak mau bertobat? Karena dia tidak percaya firman, dia menolak firman. Tapi kalau dia percaya pada firman, sungguh-sungguh percaya, tadi melembutkan hatinya, maka pasti dia akan menyesali dosa-dosanya, dan dia akan bertobat. Nah, bertobat sama dengan mati terhadap dosa. Ya, mati terhadap dosa. Sesudah itu mereka memberi diri mereka dibaptis. Nah, baptisan air itu Roma pasal 6, saya sudah jelaskan, Roma pasal 6
baptisan air itu adalah kuburan rohani bagi kita. Ya, menguburkan dosa-dosa kita. Ya, sama halnya dengan orang yang mati harus dikubur, itu serahnya sebenarnya. Tidak ada orang yang mati tidak dikubur, harus dikubur. Orang mati harus dikubur. Ya, supaya jangan berbau. Ya. Begitu juga dengan kita secara rohani. Kita yang sudah bertobat harus dibaptis dalam baptisan air yang benar. Ya, harus dibaptis. Ya. Jadi kita membaca di sini. Paulus bertanya kepada mereka, ayat 3. Kata Paulus, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Wah, ini. Ya. Mereka sudah dibaptis oleh baptisan Yohanes. Tapi kemudian mereka memberi diri mereka lagi dibaptis dalam nama Yesus, itu pada ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi 2 kali dibaptis. Ya. Ada orang yang mengatakan, saya tidak mau dibaptis 2 kali. Tidak mau dibaptis 2 kali. Terus pertanyaannya, ya, kalau begitu baptisan yang pertama kali itu yang bagaimana? Oh, waktu kecil saya sudah dibaptis waktu kecil. Nah, itu bukan baptisan, saudara. Ya. Baptisan air, baptisan yang benar itu bukan untuk anak-anak kecil. Kalau anak-anak kecil seperti Yesus diserahkan, itu yang betul. Anak kecil harus diserahkan kepada Tuhan, bukan dibaptis. Ya, bukan dibaptis. Anak kecil diserahkan. Baptisan air itu untuk orang yang dewasa yang sudah ya, mengetahui yang benar dan tidak benar. Ya, makanya dia harus bertobat dulu. Anak kecil mana tahu soal pertobatan, tidak tahu dia. Ya. Kalau sudah dewasa, sudah mengerti tentang pertobatan, baru bisa dibaptis. Ya, haleluya. Ya. Jadi di sini mereka sudah dibaptis oleh baptisan Yohanes, tapi dibaptis lagi dalam nama Yesus. Ya. Ini baptisan Yohanes saja itu sudah baptisan yang benar. Ya. Tapi ditambah lagi dengan baptisan dalam nama Yesus. Ya, haleluya. Apalagi cuma baptisan yang tadi, baptisan yang dari kecil, bukan baptisan yang benar. Terus dia bilang, aku tidak mau dibaptis 2 kali. Wah. Ya, semoga kita bisa mengerti, ya. Semoga kita bisa mengerti. Mari, jangan keraskan hati. Kalau engkau mendengar firman, lembutkanlah hatimu. Bertobatlah. Kerajaan surga sudah dekat. Berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini proses terima Roh Kudus. Ya, proses terima Roh Kudus, percaya dulu, bertobat, baptisan air yang benar dulu, baru terima Roh Kudus. Jadi jangan kita ngaku-ngaku, saya sudah penuh Roh Kudus. Ya. Tapi percayanya saja tidak betul, baptisannya tidak betul. Yang mana ada Roh Kudus? Itu bukan Roh Kudus itu. Ya, bukan Roh Kudus itu. Ya, roh yang lain. Ya, roh yang lain. Bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu harus ada proses. Terima Roh Kudus, roh yang benar, itu dari percaya, bertobat, baptisan air, baru baptisan Roh Kudus. Ya, jadi kalau dia tidak percaya Yesus, tidak percaya pengajaran yang benar, ya, baptisannya tidak benar, kemudian ngaku-ngaku ada Roh Kudus, bukan Roh Kudus itu. Bukan Roh Kudus, rokok kudus. Nah, ya, makanya suka berbuat dosa, jatuh dalam dosa, makan minum kami mengawinkan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, ini proses terima Roh Kudus. Mulai dari kita percaya, bertobat, baptisan air, terima. Kemudian, ya, kita harus perhatikan bahwa Roh Kudus yang kita miliki bukan cuma sekedar, oh saya sudah terima Roh Kudus. Tetapi ingat, Roh Kudus itu, ya, untuk menantikan kedatangan Tuhan. Matius pasal 25. Ya, tentu saudara sudah tahu semua ya kisahnya. Anak darah yang bodoh, anak darah yang bijaksana. Anak darah yang bijaksana
memiliki minyak persediaan. Nah, Roh Kudus itu adalah minyak bagi kita, minyak persediaan. Itu artinya punya minyak persediaan berarti harus melimpah di dalam urapan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu harus semakin bertambah-tambah dalam hidup kita. Ya, kalau diibaratkan oleh Nabi Yeskel pasal 47, ya, Yeskel pasal 47, Roh Kudus yang melimpah itu bagaikan sungai yang tidak bisa lagi diseberangi. Ya, coba kita baca untuk lebih jelasnya. Yeskel 47 ayat 1, judulnya sungai yang keluar dari bait suci. Ini pekerjaan, ya, urapan Roh Kudus yang mengalir dari bait suci. Keluar, ya, sungai ini keluar dari pintu bait suci. Ya, perhatikan, ya, coba tabernakel, gambar tabernakel. Pintu bait suci itu pintu kemah, pintu kemah. Ya, gambar tabernakel. Ya, ya, sementara pintu kemah ini adalah bicara kepenuhan dalam Roh Kudus. Jadi mulai dari awal tadi, pintu gerbang itu percaya, proses terima Roh Kudus kita percaya dulu, kemudian lanjut mesbah bakaran bertobat, ya, lanjut 3 bejana pembasuhan itu baptisan air yang benar. Nah, sesudah baptisan air, lanjut ke 4 pintu kemah. Pintu kemah itu adalah baptisan Roh Kudus. Nah, sungai ini keluar dari pintu kemah, dari bait suci. Ini bicara Roh Kudus yang terus mengalir. Ya, kemudian lanjut Yeskel 47 tadi, sungai yang keluar ini dari bait suci, ya, dia mengalir terus. Maka ayat 3, sedang orang itu pergi ke arah timur memegang tali pengukur. Jadi dia ukur, ya, seberapa banyak air itu yang mengalir dari bait suci. Pekerjaan Roh Kudus ini, dia mengukur 1000 hasta. Ya, dia menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Oh, di sini pergelangan kaki banyaknya. Tempat dia ukur lagi 1000 hasta, menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Oh, sudah tambah banyak air itu, sudah di lutut. Tadi baru di pergelangan kaki, mulai naik ke lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi, menyuruh aku ketiga kalinya masuk dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Oh, sudah tambah banyak, sudah di pinggang. Dan ayat 5, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ya, inilah, ya, pekerjaan Roh Kudus diibaratkan air yang seperti sungai yang banyak. Itu menjadi minyak persediaan bagi kita, menantikan kedatangan Tuhan. Jadi Roh Kudus di pintu kemah tadi belum cukup. Belum cukup Roh Kudus di pintu kemah. Harus terus ditambah, melimpah, semakin melimpah. Makanya ada proses selanjutnya. Ya, setelah tadi percaya, bertobat, baptisan air, sudah terima Roh Kudus, keempat ditambah lagi 5. Yang kelima proses selanjutnya, 1 Petrus pasal 4 12-14. 1 Petrus pasal 4 12-14. Ya, Roh Kudus itu harus semakin bertambah, ya, dalam diri kita. Haleluya. Seperti sungai tadi yang tidak bisa diseberangi. Ya, ini akan menjadi minyak persediaan untuk kita semakin kuat, bahkan tidak hanya kuat, berkobar-kobar, ya, untuk menantikan kedatangan Tuhan. 1 Petrus pasal 4 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista, jika kamu menderita karena Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Nah, ya.
Jadi Roh Kudus yang bertambah-tambah, ya, itu kita dapatkan lewat kita bertahan di dalam menghadapi percikan darah. Ya, lewat kita bertahan dalam menghadapi percikan darah. Nah, apa prakteknya bertahan? Prakteknya bertahan menghadapi percikan darah. Prakteknya adalah satu, bertekun. Ya, tadi kita sudah baca ibadah raya, kita sudah baca. Seperti rasul-rasul menanti-nantikan Roh Kudus di loteng Yerusalem, mereka bertekun dengan sehati. Nah, ini orang yang bertahan. Orang yang bertahan menghadapi percikan darah. Ya, menghadapi percikan darah. Percikan darah ini merupakan sengsara kita di dalam pengajaran. Ya, memang semakin kita bertahan dalam pengajaran ini, kita semakin disucikan. Sakit bagi kami, sakit. Ya. Haleluya. Tapi kalau saudara mau Roh Kudus bertambah, harus bertahan. Imamat 21:12, jangan keluar dari tempat kudus, bertahan dalam penyucian supaya minyak itu semakin bertambah. Kalau dia tidak mau bertahan, ya sudahlah, terlalu waduh, berat sekali, sakit ya, akhirnya keluar dari tempat kudus ya, minyaknya berkurang. Semakin keluar minyaknya berkurang sampai benar-benar habis. Seperti anak darah yang bodoh, baru mau beli minyak ya terlambat. Makanya kita harus selalu punya persediaan. Jangan keluar. Ayo bertahan dalam penyucian, bertahan menghadapi percikan darah. Lewat kita bertekun, tetap setia, sehati. Mari ya. Kisah Rasul pasal 1 tadi, ibadah raya kita sudah baca. Mereka bersehati menantikan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Mari kaum muda, semoga kaum muda sehati semua ya, kita sehati. Sehati kita dalam bertekun, setia. Kemudian mereka bertekun sehati lewat doa penyembahan. Mari bertekun dalam doa penyembahan. Ya, tetap menyembah Tuhan. Ya, menyerah sepenuh kepada Tuhan. Nah, kehidupan yang bertekun, ya, bertekun setia, tetap setia dan tetap menyembah Tuhan. Itu sama dengan kehidupan yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sama dengan kehidupan yang merendahkan diri. Ya, sehingga Roh Kudus itu saudara, tadi seperti aliran air. Kita tahu semua ilmunya air itu seperti apa. Semakin tempat itu rendah, semakin air itu akan turun ke situ. Ya, semakin tempat itu rendah, air semakin turun. Tapi kalau air tempat itu semakin tinggi, air semakin habis. Semakin rendah, air semakin banyak. Begitu juga Roh Kudus. Semakin kita setia, semakin kita menyembah Tuhan, merendahkan diri, Roh Kudus akan dicurahkan. Terus dicurahkan, mengalir dalam kehidupan kita. Ya, sampai nanti benar-benar ya, Roh Kudus itu seperti air yang tidak pernah bisa kering lagi, air yang tidak bisa diseberangi lagi. Ya, sehingga ini namanya Wahyu 22 ayat 1. Namanya sungai ini adalah, mari kita baca. Namanya sungai ini Wahyu 22 ayat 1. Namanya sungai yang keluar dari bait suci, Roh Kudus. Apa itu saudara? Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, mengalir dari takhta anak domba, takhta Allah, takhta anak domba itu. Namanya adalah sungai air kehidupan. Itulah Roh Kudus. Ya. Kalau mengairi hidup kita, melimpah dalam hidup kita, berarti kita akan melihat apa saja kegunaan Roh Kudus. Ya, kegunaan Roh Kudus satu. Kegunaan Roh Kudus yang pertama, sebagai sumber kehidupan bagi kita. Sumber kehidupan dan sumber pertolongan bagi kita. Nanti saudara baca kembali Yeskiel tadi 47. Sungai yang mengalir tadi dari bait suci. Ya, dimanapun sungai itu mengalir, ya, semua makhluk yang ada di sana hidup. Ya, semua makhluk hidup di situ. Banyak ikan-ikan yang dibaca seterusnya. Yeskiel 47.
Dan yang lebih hebat lagi, air yang asin jadi tawar. Wah, ini hebat. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ya. Haleluya. Selalu ajaib bekerja dalam diri kita, memberi kehidupan. Dimanapun kita berada, kita akan hidup, jangan takut. Ya. Sebagai hamba Tuhan, kita sebagai hamba Allah, seperti Daniel, seperti teladan kita yang sempurna Tuhan Yesus. Jangan takut. Kalau kita punya Roh Kudus, dimanapun ada kehidupan di sana. Daniel sendiri di gua singa tetap hidup. Padahal seharusnya dia mati dimakan singa ya, tapi tetap hidup. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Dimanapun kita berada. Makanya sebagai hamba Tuhan kami ya, sebagai hamba Tuhan menjadi teladan di tengah-tengah sidang jemaat. Sebagai hamba Tuhan ya, kami hamba Tuhan yang full timer, yang menyerah sepenuhnya kepada Tuhan. Kami tidak punya gaji ya. Nanti saudara yang tidak percaya tanya saja di sini sinode kami GPT. Ya, kalau nggak percaya telepon, ada nomor telepon situ. Berapa gajinya pendeta kami? Nggak punya gaji. Kami nggak punya gaji. Ya, tidak punya pekerjaan. Ya. Tidak ada pekerjaan sampingan. Ya, saudara lihat sendiri, nggak ada kebun, nggak ada sawah. Ya. Tapi bisa hidup. Ya, dari sana jemaat? Bukan. Ya, saudara lihat sendiri, berapa jemaat yang dilayani? Ya, kalikan sendiri berapa penghasilannya. Ya. Haleluya. Saudara sendiri merasakan hidup susah ya. Apalagi kalau secara jasmani, apalagi sebagai gembala, wah tentu lebih susah lagi. Tapi kenapa bisa hidup? Karena Roh Kudus, karena Tuhan. Begitu dengan kita, sidang jemaat. Ya, jadi jangan bangga-bangga, oh saya punya gaji, saya ini pandai, saya ini hebat, punya pengalaman. Ya, kita hidup bukan dari apa yang kita miliki saat ini. Sebagai hamba Tuhan, saya bukan hidup dari sidang jemaat. Begitu juga sidang jemaat, engkau bukan hidup dari pekerjaanmu, engkau bukan hidup dari gajimu, dari sawah, dari kebun. Jadi jangan sombong, oh saya ini punya gaji yang besar, apalagi sekarang ada THR apa. Jangan sombong dengan itu. Ya, itu hanya sarana. Ya, haleluya. Ingat, saat nanti ya, Antikris berkuasa, benar-benar berkuasa 100% di dunia. Tidak bisa buat apa-apa lagi. Ya, mungkin sekarang punya tabungan, disegel Antikris dengan 66. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya jangan kita bangga. Kita bukan hidup dari itu, kita hidup dari Roh Kudus, dari firman, dari Tuhan. Ya, sumber kehidupan. Jadi dunia boleh semakin sukar sulit, tapi dimanapun kita berada, sebagai hamba Tuhan, dimanapun saya berada, saya tidak takut, saya akan tetap hidup. Nah, inilah sebagai hamba, jangan takut. Ya. Nah, saudara bisa lihat, kami sebagai hamba Tuhan di sini tetap bisa hidup sampai sekarang, melayani Tuhan. Apalagi saudara yang masih punya pekerjaan, masih bisa ini. Ya. Jangan takut. Ya, soal masa depan pasti Tuhan. Ya. Berikan yang terbaik. Tadi Daniel bukan cuma hidup di gua singa, diangkat kedudukan tinggi. Makanya sumber kehidupan, sumber pertolongan itu. 1. Sumber kehidupan, sumber pertolongan. 2. Yesaya 44 ayat 3. Kegunaan Roh Kudus. Yesaya 44 ayat 3. Yesaya 44 ayatnya yang ketiga. Sebab aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Aku mencurahkan air ke tanah yang haus. Tanah yang haus, kehidupan yang haus, berarti supaya diberikan apa? Kepuasan. Jadi Roh Kudus yang kedua, memberikan kita kepuasan. Ini Roh Kudus memberikan kita kepuasan, sehingga kita selalu merasa puas dalam Tuhan. Jangan seperti orang dunia, sudah dapat ini mau itu lagi, dapat itu mau itu lagi,
Sudah dapat itu, mau lagi yang sana. Kalau kita di dalam Tuhan, ya, kehidupan yang punya Roh Kudus, ya, Tuhan kita kasih kita berkat sekian, oh terima kasih Tuhan. Ya, tidak dapat apa-apa, terima kasih Tuhan. Jadi apapun yang ada pada kita, kita bisa merasakan kepuasan. Ya, jangan sampai seperti yang lain, sampai sudah sampai ngutang lah, sini sana sini, mempersulit hidupnya sendiri. Itu karena tidak puas. Ya puas. Ya, haleluya. Padahal kalau dipikir gajinya sudah besar, ya, tapi tidak puas juga. Ya, karena maunya itu sehingga sampai sudah ngutang. Ya, terima gaji ditutup lagi, menutup utangnya. Yang dia terima tinggal sedikit. Ya, begitu lagi, gaji bertambah, utang juga bertambah. Itu karena pernah puas. Itulah manusia ini. Tidak pernah puas. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, sudah. Apa yang Tuhan percayakan, terima kasih Tuhan. Puas dalam Tuhan. Ya, jangan seperti perempuan Samaria. Sudah punya 1 suami, maunya 2, maunya 3, sampai sudah 5 suami. Tidak pernah puas. Ya, itulah orang tanpa Roh Kudus. Tidak akan pernah puas. Sudah punya pacar 1, mau 2, mau 3, putus nyambung. Nah, itu ciri-ciri orang yang tidak puas. Kamu mudah perhatikan. Ingat, pacaran bukan main-main, ya. Kalau siap pacaran untuk menikah, bukan untuk main-main. Pacaran untuk menikah, bukan untuk main-main. Sebab kalau masa pacaran sudah putus nyambung, putus cari lagi. Nah, ini ciri-ciri kawin cerai nanti kalau menikah. Hati-hati, ya. Makanya kita harus perhatikan. Ya, biar kita merasa puas di dalam Tuhan. Ya, malam ini ya, kau muda rasa puas. Ya, terima Roh Kudus dari Tuhan. Ya, rasa puas supaya kita menjalani hidup dengan kepuasan. Apa yang Tuhan percayakan? Ya. Haleluya. Kalau belum punya pacar ya merasa puas. Ya, jangan bagaimana caranya supaya dapat pacar ini. Sampai cari-cari. Sampai orang sekarang ke biru jodoh apa ini. Ya. Pergi cari ramalan bagaimana caranya. Ini. Apa ini hari baik ini. Sabar, ya. Di dalam Tuhan, kalau dalam Tuhan pasti Tuhan berikan sabar. Ya. Ada jalannya Tuhan, ya. Jangan takut, apalagi masih muda, mau cepat-cepat. Sabar, ya. Haleluya. Pasti ada yang terbaik dari Tuhan. Ya. Ada yang Tuhan siapkan. Siapa yang bisa menyangka Yusuf, ingat, ya, Yusuf itu kaum muda. Yusuf yang di penjara bisa menikah dengan Asnat, ya, putri seorang bangsawan di Mesir. Ya, siapa yang bisa menyangka? Itu karena Tuhan. Ya, haleluya. Padahal kalau Yusuf maunya cepat-cepat ya sudah dengan istri Potifar. Tapi itu salah, berdosa, berzina. Yusuf tidak mau dia. Tapi kebanyakan sekarang kamu udah maunya cepat-cepat. Asal saya senang sekarang. Ya. Maunya cepat-cepat, tapi salah. Sabar seperti Yusuf, kendati masuk penjara, bertahan dalam penyucian, kendati menderita, sabar, menanti yang terbaik dari Tuhan, sabar. Tapi Tuhan kasih benar-benar yang terbaik. Ya, coba kalau dia pilih istri Potifar waktu itu, habislah Yusuf. Tidak tahu, tidak ada dalam Alkitab, tidak ada. Ya. Yusuf sudah terhilang. Tapi Yusuf, ya, berjuang dia, tetap suci, sekalipun harus masuk penjara. Mari bertahan dalam penyucian. Sekalipun sakit, memang kita disucikan itu sakit. Ya, penyucian itu sakit. Bertahan supaya Roh Kudus semakin bertambah dalam hidup kita. Dan berikan kita kepuasan. Yusuf merasa puas, sekalipun dia di penjara. Terima kasih Tuhan. Ya, haleluya. Sudah tidak bisa dijamah oleh dosa. Dia bersyukur sekalipun masuk penjara. Ya, dia tetap puas di penjara, dia puas. Tetap ada kepuasan, sehingga Tuhan mengangkat, ya, derajatnya Yusuf sesudah itu. Ada kepuasan, ya. Kemudian selanjutnya Wahyu pasal 22 tadi kita sudah baca ayat 1, ya, haleluya, bahwa air
yang keluar dari bait suci itu sungai kehidupan. Ya. Dia bagaikan, coba kembali kita baca. Kita baca ini, kemudian kita tutup dengan Mazmur pasal 137. Wahyu pasal 22 ayat 1. Sungai air kehidupan jernih bagaikan kristal mengalir keluar dari tahta anak domba itu. Nah, kita lengkapi dengan Mazmur 137 1 dan 2. Mazmur 137. Kita baca ini sebagai ayatnya, ayat yang terakhir ya. Mazmur 137 ayat 1 dan 2. Ini perbandingan ya. Ya tadi ya Roh Kudus ya, sungai air kehidupan sampai ke tahta Allah, membawa kita sampai ke tahta Allah. Tetapi ingat, di sini Mazmur 137 ada sungai Babel. Nah, kita pilih yang mana? Sungai air kehidupan sampai ke tahta Allah atau sungai Babel? Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Hanya ada tangisan di sungai Babel. Sementara kalau sungai air kehidupan itu janjinya Tuhan, Dia akan menghapus segala air mata kita. Apabila kita mengingat Sion, jadi sudah yang ada hanya penyesalan. Di tepi sungai Babel hanya ada tangisan. Mengingat Sion, mengingat pengajaran. Oh, coba dulu saya di pengajaran saya sungguh-sungguh, tapi sekarang yang terlambat, tinggal menangis saja. Dan pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Inilah keadaan yang kontras. Keadaan yang kontras antara sungai air kehidupan sampai ke tahta Allah dan sungai Babel. Ya, sungai Babel. Nah, sungai Babel ini adalah pilihan dari hamba-hamba manusia. Ya, hamba-hamba manusia yang hanya mau senang-senang sementara. Ya. Seperti Yudas, oh terima uang, senang. Hamba-hamba tadi, wakil-wakil raja, oh senang. Lihat Daniel masuk gua singa, senang. Tapi selanjutnya diganti dengan tangisan. Ya. Haleluya. Mereka adalah kehidupan yang masuk di kategori sungai Babel. Ada di sungai Babel. Ya. Kehidupan yang akhirnya menggantungkan kecapi di sana. Ya, seperti Yudas, jabatannya diambil oleh Matias. Ingat ya, ibadah raya. Itu karena dia telah menggantungkan jabatan pelayanan. Ya, menggantungkan kecapi itu, ya, istilahnya ya, orang yang sudah pensiun tidak mau lagi main kecapi. Ya, menggantungkan kecapi berarti tidak mau lagi dia main kecapi. Ya, kalau istilah di olahraga, ya, gantung sepatu. Nah, untuk pemain sepak bola berarti pensiun dari pemain bola. Gantung sarung tinju, bagi petinju pensiun jadi petinju. Ya. Betapa banyak anak Tuhan, betapa banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang pensiun dalam pelayanannya, gugur dalam pelayanan, tidak kuat lagi, tidak mau lagi melayani Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada sungai air kehidupan, yang ada hanya sungai Babel. Betapa banyak hari-hari orang yang sudah tidak melayani lagi, tidak bergairah lagi. Kenapa? Tidak ada Roh Kudus. Sebabnya saudara, kekuatan kita dalam melayani Tuhan hari ini adalah Roh Kudus. Itu kekuatan kita. Ya, Roh Kudus sumber kekuatan, sumber kepuasan bagi kita. Ya, ini terakhir. Kegunaan Roh Kudus terakhir. Roh Kudus ini adalah sumber kekuatan ekstra bagi kita. Ya, supaya kita tetap kuat, teguh hati melayani Tuhan sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tidak ada istilah, oh saya mau pensiun, oh saya tidak mau lagi melayani. Haleluya. Itu yang saya tidak mau dengar dari pemuda, remaja, dari kita semua. Yang sampai ada masa tidak mau lagi melayani. Kenapa tidak mau? Tidak mau. Semoga tidak ada ke depan yang mengatakan seperti itu.
Kenapa? Ya, karena Roh Kudusnya kurang, mungkin sudah habis Roh Kudus dalam dia. Ya, karena tinggal sungai Babel yang ada. Dosa-dosa, hidup dalam dosa. Hati-hati. Ya. Jangan sampai sungai Babel yang menguasai kita. Biarlah sungai air kehidupan, Roh Kudus yang bertambah-tambah. Selain hari, tambahkanlah Roh Kudus dengan kita terus tekun, bersehati. Ayo tekun, sehati dalam doa, sehati kita sungguh-sungguh bertahan dalam penyucian, sehati. Roh Kudus akan semakin ditambahkan, ya, sehingga akan semakin, ya, haleluya, ada kepuasan dalam Tuhan, bahkan ada kekuatan ekstra melalui Tuhan, ya, sampai kita, ya, menjadi jernih seperti kristal. Sungai air kehidupan itu jernih seperti kristal. Ini menunjukkan kemuliaan Roh Kudus. Tidak hanya memberikan, ya, kehidupan tadi, pertolongan, ya, kepuasan, kekuatan ekstra. Roh Kudus sudah memberikan kemuliaan. Kristal jernih seperti ini adalah menuju kemuliaan. Menuju kemuliaan yang akan kita terima, ya, bersama dengan Tuhan. Sebabnya tadi, ya, berbahagialah jika kamu dinista, kamu menderita, sebab Roh kemuliaan, Roh Kudus ada padamu. Ya, sampai kita akan menerima kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Ya, jangan takut. Ya, Tuhan tidak akan tinggal diam. Ya, kalau kita sungguh-sungguh bertahan menjadi hamba Allah yang hidup. Ya, sekalipun kita harus, ya, menderita, ya, seperti Daniel, ya, haleluya, seperti Tuhan Yesus, ya, haleluya. Tetapi di balik itu ada kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Selain mari dan kita sungguh-sungguh, ya, ingat dia lembu yang baik, tapi harus mati, melepaskan kutuk, mengganti berkat bagi kita, mencurahkan Roh Kudus bagi kita malam ini. Roh Kudus Tuhan mencurahkan, tergantung dari kita mau lembut hati atau keras hati, ya, mau bertahan atau tidak mau bertahan, ya, menggantungkan jabatan pelayan, ya, atau tetap setia. Semoga kita dalam kehidupan tetap bertahan, berbahagia, ya, jika kamu dinista karena Kristus, kamu menderita, Roh kemuliaan akan semakin Tuhan tambahkan, memberi kehidupan, pertolongan, memberi kepuasan, kekuatan ekstra, memberi kemuliaan bagi kita, ya, haleluya, memberi kemuliaan bagi kita, ya, sampai kemuliaan yang kekal di Yerusalem. Ya, kita boleh alami mulai dari dunia ini, kemuliaan demi kemuliaan kita boleh alami. Seperti Daniel, dia dipermuliakan, diangkat ke kedudukannya. Seperti Yusuf dari penjara diangkat menjadi penguasa. Begitu kemuliaan kita boleh alami. Sampai kemuliaan yang sesungguhnya saat kita diangkat di, ya, awan-awan yang permai, masuk pesta di kandang domba kerajaan si utama nama Yerusalem baru. Oh, haleluya, sungguh bahagia. Dan sebab sungai air kehidupan Roh Kudus membawa kita sampai ke tahta Allah. Haleluya, sampai ke tahta Allah. Kita berbahagia selama bersama Tuhan. Dia menghapus air mata kita, ya. Wahyu 17 ayat 7. Dia menghapus air mata kita. Beda dengan sungai Babel, hanya menangis terus, ya, jangan sampai, ya, kita menyesal hanya mengingat Sion. Coba dulu saya, coba dulu, ya. Mungkin apa? Dia sudah di sungai Babel, ya, membuat apa? Hanya menangis itu selama-lamanya. Tapi kita sekarang ini kita banyak menangis. Tapi Tuhan hapus air mata kita, ganti dengan kebahagiaan, ya, kekal putus. Oh, haleluya. So, ya, jangan takut, jangan gentar, bertahan dalam pertandingan rohani, menjadi hamba Allah yang hidup. Apapun yang terjadi, aku adalah hamba Kristus, ya, haleluya. Hanya memperhamba diri kepada Kristus. Ingat, Kristus yang mati bangkit dipermuliakan. Begitu dengan kita akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Ya, haleluya. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan.
kita pujikan pujian yang berkata, dengan darah-Mu Kau tebus. Yesus, Yesus, ku berseru. NDD. Sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidup ini aku. Haleluya. Sepenuhnya milikmu, Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, 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 ku berseru. Haleluya. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Haleluya. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Denganmu, Tuhan, denganmu. Haleluya. Di mana kita berada, saudara? Menjadi hamba Allah yang hidup atau menjadi hamba apa manusia? Siapa yang mau menjadi hamba-Nya Tuhan? Menetap mengabdi hanya kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh dari dasar hatimu yang terdalam, hati yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Bukan ikut-ikutan, bukan terpaksa. Yang mau tetap menjadi hamba-Nya Tuhan, hamba Allah yang hidup. Angkatlah dua tanganmu ke atas kepada Tuhan. Haleluya. 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 Pengabdian. Keluarga padamu. Haleluya. Yesus. Melihat tangan-tangan yang terangkat di depan. Coba melihat sampai ke dasar hati kami Tuhan. Daripada sungguh-sungguh hanya mengabdi kepada Tuhan. Sekalipun kami harus menderita, sekalipun kami harus banyak Tuhan menghadapi tantangan, harus pergumulan. Kami harus lewati, kami harus berjuang, tetap bertahan, tetap setia, tetap menyembahnya kepada Tuhan. Haleluya. Namun ini menjadi komitmen kami. Kami hanya mau mengabdi kepada-Mu Tuhan.
Sungguh-sungguh kami tak mampu Tuhan. Sungguh-sungguh kami tak berdaya Tuhan. Tuhan yang dirasa Engkau mencurahkan roh-Mu yang suci bagi kami. Haleluya. Curahkan roh-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Sumber kehidupan, Roh Kudus sumber pertolongan, Roh Kudus sumber kepuasan bagi kami, Roh Kudus sumber kekuatan bagi kami, Roh Kudus sumber kemuliaan bagi kami Tuhan. Itu yang kami rindukan, mengalir terus, mengalir terus dalam hidup kami, seperti sungai yang tidak pernah kering, sungai yang tidak bisa diseberangi lagi, sungai air kehidupan membawa kami ke tahta-Mu ya Tuhan, untuk kami dipermuliakan bersama dengan Kau selamanya Tuhan. Banyak cucuran air mata di hari ini untuk bertahan dalam pelayanan, bertahan dalam pengabdian kami melayani Engkau Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, satu waktu Kau menghapus air mata dari mata kami Tuhan. Kebahagiaan demi kebahagiaan kami boleh alami bersama Tuhan. Langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Dari dunia ini Tuhan, kami boleh mengalami kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami, sampai kemuliaan yang kekal bersama dengan Tuhan dalam pesta nikah dan domba kerajaan 1000 tahun damai Yerusalem baru, selama-lamanya berbahagia bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami. Dalam pelayanan kami hari-hari banyak ditandai dengan tantangan pengubah, namun Roh Kudus-Mu adalah jaminan bagi kami untuk kami semakin berkobar-kobar dalam pelayanan kami ya Tuhan. Haleluya. Tetap setia sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita akan berikan khotbah bersama kita. G. Pengumuman untuk ibadah kita sepanjang minggu ini: Selasa, Kamis, Sabtu doa pagi 4:45, kemudian hari Jumat ibadah penawar Alkitab perjamuan suci 5:30 sore, ibadah hari Sabtu doa penyembahan 5:30 sore, dan hari Minggu berjalan seperti biasa
Jika Tuhan masih menghendaki kita hidup, kita masih diberi kesempatan beribadah, biar kita gunakan waktu dengan sebaik-baik. Mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Engkau Raja kami, Engkau Pelai surga, sungguh mengasihi kami. Engkau teladan yang sempurna bagi kami untuk mengabdi Tuhan, menjadi hamba-Mu hari itu Tuhan. Sekalipun banyak hal yang harus kami lewati, tantangan Tuhan, penderitaan, haleluya, hari-hari banyak tetesan air mata hari ini ya Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, haleluya, Engkau akan Tuhan menggantikan semuanya itu Tuhan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami dari dunia ini sampai kemuliaan kekal bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, supaya kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, tetap mengabdi kepada Engkau, menjadi hamba-Mu yang selalu setia Tuhan sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kami tidak pernah sendiri, sebab Engkau selalu ada di pihak kami, sehingga langkah-langkah kami hidup di tengah dunia yang suka sulit, hari-hari yang banyak ditandai kemusnahan adalah langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Setelah kami kembali ke tempat ini, yang percaya Tuhan sertai kami sepanjang malam. Dulu kami beristirahat, Tuhan melindungi kami. Kami boleh bangun dengan biasa diberkati oleh Tuhan, menjalankan aktivitas esok hari sepanjang minggu ini selalu dalam tangan Tuhan, selalu melindungi, menyertai, membela kami semua. Kembalikan kami setiap jam-jam ibadah tetap setia, berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas baik-baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia yang ajaib, yang abadi selalu menyertai kehidupan kami dari awal sampai garis akhir, sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Berkat-Mu, kasih karunia-Mu, kasih setia, damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.